Shalom, selamat berjumpa dalam Suara Pertobatan. Firman Tuhan hari ini disampaikan oleh Bapak Pendeta Remedi Perangin-Angin MDiv. Selamat mendengarkan.
Shalom. Sebelum kita memasuki renungan, marilah kita bersatu dalam doa. Terima kasih Tuhan Yesus sudah mempersatukan kami kembali dalam persekutuan suara pertobatan, persekutuan lewat udara. Terangi kami dengan firman-Mu, khususnya pada hari ini kami ingin merenungkan tentang masalah ego, keakuan diri yang sering menjadi penghalang dalam kehidupan rohani kami. Terpujilah nama-Mu dari kekal sampai kekal. Haleluya, haleluya, amin. Saudara-saudara kekasih Yesus Kristus, siapakah menurut saudara lawan musuh saudara selama ini? Mungkin orang yang paling dekat dengan saudara, suami, istri, kenalan baik, teman di kantor, rekan sekerja, atau barangkali juga saingan dalam dunia usaha, saingan dalam dunia olahraga, atau saingan-saingan lainnya. Di antara lawan atau musuh itu, siapakah musuh yang paling besar? Suami, istri, teman, atau siapapun yang saudara pernah ketemu? Tidak, bukan mereka. Musuh seorang manusia yang paling besar adalah dirinya sendiri. Musuh kita yang paling besar adalah diri kita sendiri. Inilah yang disebut dengan ego. Segala sesuatu yang berhubungan dengan aku. Saya punya, aku punya. Apapun yang paling penting adalah aku. Jadi aku sentris, egosentris. Kalau saya bisa membuat ukuran ego, dari ego 0 sampai ego 100. Anak kecil adalah orang yang punya ego 100. Apapun dia punya, aku punya. Dia memandang segala sesuatu itu adalah miliknya. Kalau dia merasa terganggu, dia akan menangis, dia akan protes. Segala sesuatu itu adalah aku, dan aku. Beranjak dewasa, ego kita semakin merendah dan semakin merendah. Tetapi tidak jarang juga terjadi, orang dewasa pun punya ego 100. Kita lihat misalnya orang-orang terkenal, selebriti, pemimpin politik dari negara yang maju. Kelihatan egonya yang tinggi, mendekati ego 100 itu, manakala dia menganggap dia lebih tinggi dari orang lain. Negaranya lebih kuat, lebih besar dari orang lain. Jadi belum pasti juga orang dewasa itu egonya semakin merendah. Ego 100 sering kita temui dalam kehidupan kita. Ada orang yang selalu ingin dipuji. Ada orang yang selalu ingin mendapat perhatian lebih. Ada orang yang menganggap dirinya lebih pintar dari orang lain. Menganggap dirinya lah yang pantas dihormati dan seterusnya. Kita masing-masing bisa periksa diri kita. Apakah kita selalu ingin diperhatikan, ingin dihormati, ingin dipuji, ingin menjadi penentu dalam segala hal, ingin menjadi bos, ingin menjadi kepala. Barangkali kita juga punya ego 100. Saudara-saudara kekasih Yesus Kristus, siapakah yang sebenarnya berhak untuk melakukan ego 100? Yang bisa berkata, aku adalah aku, semuanya untuk aku, tidak lain daripada Tuhan Allah sendiri. Pada waktu Musa melihat api di padang rumput itu, namun rumput tidak terbakar, Allah berada di situ. Musa bertanya tentang namanya. Dia berkata, namanya adalah Aku, Yahweh. Hanya Allah yang berhak memakai ego 100 itu. Kita adalah ciptaannya. Kita bisa diperlakukannya sesukanya, karena Dia adalah Dia, pencipta dari segala sesuatu yang ada di alam semesta ini, yang kelihatan, yang tidak kelihatan, yang ada di bumi di bawah, yang ada di surga di atas. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Yesus Kristus, kita sudah bicara tentang ego 100. Lalu, bagaimana tentang ego 0? Apakah ada ego 0? Suatu ego yang sudah menyangkal dirinya sendiri, yang sudah menghilangkan keakuannya sendiri. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Yesus Kristus, untuk menjawab pertanyaan ini, marilah kita membaca firman Tuhan dari Filipi pasal 2
ayat 5-11. Dari Filipi pasal 2 ayat 5-11. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus, yang walaupun dalam rupa Allah, tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Dan dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Itulah sebabnya Allah sangat meninggikan dia dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama, supaya dalam nama Yesus bertekuk lutut segala yang ada di langit dan yang ada di atas bumi dan yang ada di bawah bumi, dan segala lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan bagi kemuliaan Allah Bapa. Sampai di sini pembacaan firman Tuhan. Dalam firman Tuhan ini kita membaca, ada seorang yang sudah mengosongkan dirinya sendiri. Dia sebenarnya adalah anak Allah, tetapi dia tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai satu milik yang harus dipertahankan. Dan dia sudah mengosongkan dirinya, bahkan dalam berupa manusia, dia disalibkan, anak domba Allah di Golgota. Itu adalah satu peristiwa ego nol. Tuhan Allah lah yang memiliki ego nol. Ada 2 kali peristiwa ego nol yang terjadi. Yang pertama adalah pada waktu Tuhan memutuskan untuk menemui manusia sebagai manusia di dalam anaknya yang tunggal, Yesus Kristus. Dilahirkan di sebuah kota kecil bernama Bethlehem. Dia dilahirkan di satu kandang yang hina, kandang hewan. Dia dibaringkan di dalam satu tempat yang hina, di palungan tempat makan hewan peliharaan. Ego nol. Sebagai putra tunggal Bapa, anak Allah, istana yang paling megah sekalipun tidak memadai untuk tempat kelahirannya. Box bayi yang terbuat dari emas bertahtakan mutiara pun masih kurang pantas menjadi tempat pembaringannya. Tetapi dia memilih satu kelahiran yang sedemikian hina. Bahkan dia juga dibesarkan dalam sebuah keluarga sederhana, keluarga Yusuf, yang profesinya adalah tukang kayu, orang biasa. Peristiwa ego nol kedua, itulah yang terjadi di salib. Ketika Allah Maha Pencipta itu, yang menemui manusia di dalam diri anaknya Yesus Kristus, disalibkan sebagai anak domba yang dikorbankan menjadi tebusan bagi manusia-manusia berdosa. Bayangkan, orang yang menciptakan manusia disalibkan oleh manusia itu. Ciptaan menyalibkan penciptanya. Dan dia rela untuk dicambuk, diludahi, dipasang mahkota duri, disuruh memikul salib yang terbuat dari kayu kasar itu. Dan tangannya dipaku di kayu salib itu. Mati secara hina sama seperti penjahat. Itulah pada waktu Allah mengosongkan dirinya. Ego nol, ego nol. Peristiwa ego nol di Bethlehem dan di salib adalah pertanyaan saya sejak lama. Mungkin juga menjadi pertanyaan saudara-saudara kekasih. Kenapa Tuhan dilahirkan di tempat yang hina? Dan kenapa Tuhan memilih cara mati yang juga hina? Jawabannya sekarang kita tahu. Karena ego nol. Apa pentingnya ego nol? Sesudah menjadi hamba Tuhan, dalam pelayanan beberapa kali kami mendapat penugasan memulihkan keluarga yang sudah retak, bahkan yang sudah bercerai. Pada awalnya saya penuh dengan optimisme, membawa bekal saya dari tempat kerja sekuler. Saya pernah mendapat pendidikan ilmu manajemen, seorang dosen yang sudah agak tua, tapi orangnya bijaksana yang mengatakan, apapun masalah, apabila kita bisa definisikan dengan baik, maka ada jawabannya. Setiap masalah ada solusi. Cara seperti itu efektif memecahkan masalah-masalah yang dihadapi di dalam kantor.
Pada waktu terjun ke bidang pelayanan, bagaimana memberikan rumah tangga yang sudah retak atau bercerai, saya penuh optimisme dan semangat. Karena saya berkata, what is the problem? Apakah yang menjadi masalahnya? Dan kemudian nanti saya akan dapatkan solusinya. Waktu berjalan, saya merasa seperti orang gagal. Hampir tidak ada keluarga-keluarga yang retak atau bercerai itu yang saya dengan teman-teman bisa pulihkan kembali. Apa sebabnya? Saya sudah terapkan, definisikan masalah, kemudian cari solusi. Ternyata dalam rumah tangga yang kami layani itu, saya dan teman-teman tidak berhasil mendefinisikan masalah. Dengan kata lain, sebenarnya tidak ada masalah antara suami dan istri. Karena masalah tidak ada, tidak bisa dicari penyelesaiannya. Jadi keretakan, bahkan perceraian dalam rumah tangga, bukan disebabkan oleh adanya masalah. Kalaulah seandainya tadi ada masalah, kalau si istri mengatakan bahwa suaminya tidak bertanggung jawab memberikan belanja yang cukup tiap bulan, kita bisa berikan solusi untuk mendapatkan tambahan belanja. Kalau suami mengatakan bahwa istrinya kurang terampil dalam mengurus rumah tangga, kita bisa mengusahakan pendidikan bagi seorang ibu rumah tangga. Tetapi bukan hal yang demikian, saudara, yang kami hadapi. Rata-rata suami istri yang menghadapi keretakan dan perceraian itu, si istri mengatakan, suamiku itu sombong, tidak punya perhatian, mau menang sendiri, dan seterusnya. Itu bukan masalah. Suami juga mengatakan bahwa istrinya tidak mengerti keadaan dirinya, dianggap merendahkan dia, kurang menghormati dia. Apa masalahnya dalam hubungan suami dan istri ini? Masalah ego. Tidak ada suami dan istri yang mau merendahkan diri, yang mau merendahkan egonya. Padahal apabila ada seorang saja, entah suami atau istri, yang boleh merendahkan egonya dan berkata, maafkan aku tidak menyangka aku sudah menyakiti hatimu selama ini. Aku mau merubah kelakuanku. Maka problem rumah tangga itu akan selesai. Masalah itu bisa dipecahkan. Tetapi baik suami, baik istri tidak mau mengatakan demikian. Masing-masing menganggap aku benar, tetapi dia salah. Seperti itu. Kalau masalah ego bisa menimbulkan keretakan, masalah dalam rumah tangga, masalah ego bisa menyebabkan juga masalah dalam organisasi, dalam hubungan masyarakat, dalam hubungan kita dengan teman-teman, bahkan hubungan antara satu negara dengan negara lain bisa menjadi masalah disebabkan oleh ego para pemimpinnya. Jadi kesimpulannya, perdamaian hanya bisa dicapai apabila kita merendahkan ego kita. Dan itulah yang terjadi pada hari Natal di Bethlehem dan pada hari Jumat Agung di Golgota. Ego nol. Yesus Kristus mempersembahkan dirinya di Golgota. Ego nol. Dia dilahirkan di kandang yang hina. Ego nol. Dengan ego nol, Tuhan Allah mendamaikan dirinya dengan manusia-manusia yang berdosa ini. Dalam Yesaya 9 ayat 5 dinubuatkan bahwa Yesus Kristus itu adalah Raja Shalom, Raja Damai. Dengan ego nol didamaikannya dirinya dengan manusia yang jahat, dengan manusia yang tidak menghormatinya. Dalam Filipi 2 ayat 9 sampai dengan 11 dinyatakan, itulah sebabnya Allah sangat meninggikan dia dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama, supaya dalam nama Yesus berteluk lutut segala yang ada di langit dan yang ada di atas bumi dan yang ada di bawah bumi, dan segala lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan bagi kemuliaan Allah Bapa. Apakah yang diperoleh oleh anak tunggal Allah Bapa ketika dia melakukan ego nol? Ada reward yang luar biasa besarnya. Oleh karena Yesus Kristus sudah mengosongkan dirinya,
serendah-rendahnya itu, maka Allah memberikannya reward yang besar, bahwa segala lutut bertelut di bawah kakinya dan segala nama mengatakan bahwa Yesus adalah Tuhan. Ini adalah reward yang paling besar yang pernah dicatat. Itu terjadi pada waktu anak tunggal Allah Bapa itu melakukan ego nol. Saudara-saudara kekasih Yesus Kristus, demikian juga dengan kita. Apabila kita melakukan ego nol, itu sangat menyenangkan hati Tuhan. Pada waktu kita bisa merendahkan ego kita, di sana ada reward yang menanti kita. Ada perdamaian yang bisa diciptakan. Maka Raja Shalom, Raja Damai itu menganugerahkan kepada kita berkat-berkat, mujizat-mujizat yang tidak pernah kita bayangkan. Kita bisa sehati dan sepikir dalam hidup kita bersama. Dengan ego nol, kita membawa damai ke dalam lingkungan kita. Yang pertama, lingkungan rumah tangga kita. Hubungan kita suami dengan istri, hubungan dengan anak-anak, di tempat kerja, di tempat usaha. Kehidupan kita menjadi berkat pada waktu kita merendahkan diri. Ego nol, ego nol. Tuhan Yesus memberkati saudara dengan keluarga berlimpah-limpah. Bagi saudara yang merasa dijamah oleh firman Tuhan, oleh Roh Kudus, sehingga saudara menyadari dosa-dosa saudara, betapa saudara hidup dalam jalan tersesat selama ini, ikuti saya mengucapkan sebuah doa sederhana. Tuhan Yesus, ampuni hamba yang berdosa ini. Sungguh-sungguh ku sadari dosaku. Aku memohon pengampunanmu. Aku rindu pimpinanmu dalam perjalanan hidup ke depan ini. Bagi saudara yang sedang sakit, saya undang untuk meletakkan tangan di bagian tubuh yang sakit itu, atau pusatkan hati pada penyakit saudara, apapun bentuk dan manifestasinya. Saya akan berdoa bagi saudara. Seturut dengan firman-Mu, dalam pekabaran Injil ada kuasa mujizat termasuk penyembuhan. Tuhan Yesus, jamah setiap saudara yang sedang sakit, yang sedang mendengarkan siaran ini. Sembuhkan mereka. Haleluya, haleluya, amin. Bagi saudara yang punya akar pahit, luka jiwa, tidak bisa mengampuni seseorang atau beberapa orang karena perbuatan mereka yang sangat menyakiti, yang sangat melukai saudara, yang tidak bisa saudara lupakan, saya rindu berdoa bagi saudara. Tuhan Yesus, tolong lawat saudara yang punya akar pahit, luka jiwa. Saudara kami tidak punya kemampuan mencabutnya, tetapi Engkau sanggup. Roh Kudus jamah hati mereka, cabutkan akar pahit itu. Haleluya, haleluya, amin. Akhirnya, hamba berdoa untuk seluruh pendengar siaran ini, dimanapun mereka berada. Berkati mereka, baik secara keluarga maupun secara pribadi. Berkati pekerjaan, usaha, dan studi mereka. Terpujilah namamu dari kekal sampai kekal. Haleluya, haleluya, amin. Kita sudah mendengarkan firman Tuhan yang disampaikan oleh Bapak Pendeta Remedi Perangin Angin MDiv. Pendengar dapat mengirimkan pokok-pokok doa kepada Suara Pertobatan, alamat email suarapertobatan@gmail.com, suarapertobatan@gmail.com. Sampai jumpa pekan depan pada hari dan jam yang sama. Tuhan Yesus memberkati.